Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Abdul Latif. Saya seorang mahasiswa magister di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di kampus UIN Sunan Kalijaga. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan politik kesalehan di iklan Ramadan ini dalam berupaya untuk memenuhi tugas akhir prodi mata kuliah analisis wacana dengan dosen pengampu beliau Bapak Rama Kertamukti MSN. Oke, baik. Yang pertama adalah apa sih yang melatar belakangi masalah kesalehan ini kok menjadi problem ketika dipolitisasi sebagai bentuk kapitalis. Misalkan tentu saja kita akan melihat banyak orang berbelanja bukan orang, tapi kita akan melihat banyak iklan-iklan di bulan Ramadan yang nuansanya seperti bulan Ramadan sekali. Nah, sebenarnya ini bentuk apa? Oke, yang pertama yang harus kita tahu adalah Ramadan adalah puncak aktivitas spiritual, ibadah, dan puncak aktivitas ekonomi. Aktivitas spiritual, kenapa saya sebut puncak? Karena konteks di Indonesia, Ramadan itu sebagai suatu event keagamaan yang panjang. Kemudian karena demikian, ini juga berpengaruh pada konteks ekonomi. Nah, dalam ini Tokopedia pada tahun 2020 iklannya di YouTube, di kanal YouTube jelas sekali menjelaskan menggunakan tagline Tokopedia Salam. Lalu apa sih jadi masalah? Kita akan membongkar ideologi ekonomi di balik simbol religius di Tokopedia Salam. Bagaimana marketplace mengkapitalisasi simbol-simbol Islam seperti berkah, sedekah, Al-Quran, tapi simbol-simbol Islam di sini digunakan untuk tujuan komersil. Oke, agar kita tidak mengawang, kita tidak meraba-raba, baik kita akan naik ke beberapa bahu raksasa. Dalam hal ini saya akan menaiki 3 bahu raksasa. Yang pertama, satu ada di analisis wacana kritis, CDA, Critical Discourse Analysis. Kemudian yang kedua ada di semiotika. Kemudian ketiga adalah di konstruksi realitas media yang disampaikan oleh Berger dan Lachman. Kenapa saya menggunakan analisis wacana kritis? Yang pertama, kita akan mengungkap bagaimana kekuasaan korporasi memproduksi dan melegitimasi ideologi ekonomi melalui teks iklan. Jadi, kuasa ini tidak, kalau menurut Foucault, kuasa ini tidak semata-mata berbentuk represif, tapi orang ketika bisa mempengaruhi seseorang lewat hal yang tidak langsung, itu adalah kuasa. Itu Foucault. Kemudian saya menggunakan Raoul Barthes ini untuk menganalisis perubahan makna yang terjadi pada simbol keagamaan diubah menjadi mitos komersil. Nah, kita akan bongkar di sini. Yang kedua adalah konstruksi media yang berfungsi untuk membedah strategi dan proses Tokopedia dalam mendefinisikan ulang realitas objektif menjadi realitas yang dikonstruksikan. Oke, baik. Yang pertama adalah bagaimana realitas ini dikonstruksi dan kemudian menjadi sebuah wacana. Oke, yang pertama, realitas objektif, realitas yang menjadi dasar mayoritas muslim mencari kemudahan ibadah digital dan peningkatan konsumsi musiman.
Kemudian proses konstruksialnya di mana? Tokopedia selaku pelaku pengkonstruksi memulai konstruksi dengan meluncurkan Tokopedia Salam sebagai platform yang mengintegrasikan spiritualitas dan perdagangan. Jadi memang Ramadan itu murni spiritualitas tapi dikonstruksi. Dinamika internal dan eksternal. Yang pertama, didorong ideologi kapitalisme yang melihat pasar syariah sebagai peluang profit. Eksternal, tekanan pasar dan kompetensi e-commerce yang lain untuk merebut momen di pasar Ramadan. Kemudian analisis kapital simbol, strategi framing. Kita melihat teks visual. Iklan ini memframing belanja sebagai bagian yang sah dan bahkan memperkaya ibadah di bulan Ramadan. Jadi ibadah sedekah ataupun ibadah-ibadah yang lain jadi diperkaya lewat video ini. Nah, taktik framingnya adalah menggunakan bahasa. Misalkan karena untuk mengkelabui orang lewat taktik framing spiritual, dia tuh kayak ada ini loh, ada jadwal sholat, kemudian membaca Al-Quran dulu untuk dulu di Ramadan. Itu membangun trust dan ciri positif sebelum mengarahkan pada tindakan komersil. Kemudian produk-produk yang ditawarkan, fashion, investasi, kurban, umroh, disejajarkan. Ini menciptakan mitos bahwa segala sesuatu termasuk ibadah adalah komoditas yang efisien di Tokopedia. Jadi karena produk-produk yang bisa produk-produk yang dikomersil ini bernuansa Islami, maka Tokopedia ini mengambil celah ternyata di Tokopedia itu sangat efisien untuk mengambil barang-barang tersebut. Kemudian apa sih ideologi di balik berkah ini? Jadi ada pendefinisian kembali, redefinisi kesalehan. Dalam iklan ini, iklan mengkonstruksi kesalehan sebagai efisiensi digital. Orang saleh adalah orang yang mampu melakukan ibadah, sedekah, dan belanja dengan mudah dan cepat melalui satu aplikasi. Ada makna demikian, tapi mungkin maknanya agak bagi orang-orang yang mungkin gila belanja hari ini, yang konsumerisme sekali, ternyata belanja bisa dibarengi dengan ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah ekspansi laba, profit expansion, dan mempertahankan pangsa pasar di bulan konsumtif. Jadi sebenarnya ini tidak mempermudah kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan, tapi memang semata-mata tujuannya adalah untuk persaingan pasar di bulan Ramadan. Wacana ditanamkan adalah belanja di Tokopedia adalah tindakan yang berkah dan benar secara religius. Hal ini mengaburkan batas antara fasilitasi ibadah dengan motivasi mencari keuntungan. Jadi antara mencari keberkahan dan juga fasilitasi keuntungan, batasnya kabur. Jadi di batas antara mencari keberkahan dan kita sebagai pencari keberkahan dan mereka sebagai orang yang mencari keuntungan, itu batasannya kabur karena sudah dikemas sedemikian rupa dalam bentuk platform aplikasi yang seakan-akan syariah dan membantu kita untuk berbelanja. Masalahnya ada kemudian misalnya dihadirkan ini memperkuat ideologi konsumtif. Problematik atau tidak? Sangat. Yang menempatkan nilai spiritual setara dengan komoditas. Ini berpotensi mendistorsi makna Ramadan. Jadi dalam bentuk komodifikasi tersebut, seakan-akan makna Ramadan yang bagi orang umat muslim adalah suci, berkah, dan lain-lain, malah dimanfaatkan nilai-nilainya itu, spiritualitas adalah komoditas. Jadi ya ketika kita ingin
dianggap saleh secara spiritual, maka kita harus kaya dalam komoditas berbelanja, bersedekah di situ. Kemudian nanti ada baju-baju Islami, baju-baju apa. Kemudian kita sudah sampai di bagian akhir. Yang pertama, kesimpulannya adalah yang saya ambil adalah makna dan citra yang ditampilkan Tokopedia. Ia berhasil mengkonstruksi makna bahwa ibadah dan transaksi dapat diselesaikan dalam ekosistem digital mereka, menciptakan citra brand yang religius dan terpercaya. Jadi maknanya di Tokopedia itu adalah satu brand yang bisa memfasilitasi ibadah kalian dan juga komoditas kalian. Dan dengan demikian, karena orang-orang Indonesia ini katanya religius, maka ini jadi terpercaya. Tokopedia terpercaya karena dia ya pasti bentuk komoditas, ya bentuk kesalehan. Kemudian kepentingan utamanya adalah di balik bacaan ini murni ekonomi sebenarnya, memaksimalkan keuntungan di bulan Ramadan dengan memanfaatkan sentimen religius. Memang sangat disayangkan, saya masih banyak melihat orang-orang dengan semangat religius yang tinggi, terutama di masyarakat urban ya, karena polanya biasanya sama. Masyarakat urban itu dimanfaatkan oleh Tokopedia, sentimen-sentimen religius mereka itu dimanfaatkan dan pure murni hanya sebagai tujuan ekonomi. Kemudian politik kesalehan terakhir, iklan ini adalah manifestasi dari politik kesalehan di mana simbol spiritual digunakan sebagai alat untuk melegitimasi dan memajukan agenda ideologi ekonomi korporasi. Jadi kesalehan itu dipolitisasi. Ya, maksudnya adalah kesalahan ini dipolitisasi, di mana simbol-simbol spiritual, ibadah, sedekah, ini hanya tujuan akhirnya digunakan untuk melegitimasi dan memajukan agenda ideologi ekonomi korporasi. Jadi yang bisa kita tangkap dari pembahasan kali ini adalah korporasi begitu liar, mungkin bisa saya katakan liar, untuk memanfaatkan momentum sentimen religius di bulan suci Ramadan, apalagi di Indonesia. Maka pesannya adalah untuk teman-teman berhati-hatilah dalam berbelanja di bulan suci, karena sejatinya karena sejatinya kesalahan sosial murni berada dalam hati kita, bukan dalam apa yang ada dalam kantong belanjaan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.